Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ada video yang sangat menarik yang harus kita simak bareng-bareng ya tentang berita viral yang mungkin belum Anda saksikan ataupun belum Anda simak. Dan mungkin juga karena video ini kita bisa tercerahkan. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, bagaimana videonya? Langsung, tidak usah menunggu lama-lama biar kita tidak penasaran. Langsung saja kita simak bareng-bareng ya. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan info kabar terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Di akhir video seperti biasa kita akan kaji bersama tentang video ini. Tanggapan Anda sangat dinantikan. Ini videonya, monggo disimak bareng-bareng. Silakan. Bisa. Gimana Dari saya kaidah, memeyakini? Sedangkan dari itu kaidah yang kanjeng mana yang Nabi nasab tidak bisa? Kaidah yang mana? banyak. Apa saja? Coba Apa saja? kalau misalnya Apa saja? qat'iyud dilalah. Mana dalil-dalil yang qat'i mereka sodorkan? Tidak ada keberadaan. Tapi juga tidak ada qat'iyud dilalah yang membatalkan. Loh, kenapa dibatalkan? Orang tidak ada memang dulunya. Masa Tidak yang ada, tidak ada mau tidak ada di catatan dibatalkan? kan? Tidak ada di catatan. Loh, tidak Artinya ada kalau kita asumsi kalau pertama kali itu kalau asumsi kita dari Asakron Arifin. kalau Di kita saat meyakini itu, ketidakadaan yang berasumsi karena itu tidak cuma qat'iyud Asakron dilalah. saja di abad ke-9 yang berasumsi bahwa dirinya keturunan Rasul itu hanya diketahui oleh Asakron saja. Kitab itu tidak menyebar sampai Arifin abad yang kemarin zamannya Mbah Hasim. Kitab-kitab nasab itu tidak menyebar kepada kita-kita ini orang. Paham nggak kamu? Tapi kan yang membatalkan tidak qat'iyud dilalah, artinya juga tidak masuk kepada kaidah-kaidah nasab yang sampean sebutkan. Coba. Maksudnya kalau dia mau masuk kepada kutubun nasabin, mana kutubun nasabin yang mencatat mereka itu dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Nah, Kalau tidak misalnya ada dari tidak ada Surah catatan Al-Istighfar, itu bukan Bentar, berarti Arifin. batal. Sebentar Arifin. Kalau dia masuk dari surah Al-Istifadah, maka dia harus jelaskan surah Al-Istifadahnya seperti apa. Sedangkan surah Al-Istifadahnya itu hudus, baru di abad-abad ke abad 12, 11. Di zaman Al-Haddad saja mereka itu tidak masyhur. Bicara qat'iyud dilalah tadi, qat'iyud dilalah juga tidak masuk kalau tidak ada yang membatalkan. Loh, mana Anda bisa dibatalkan? Orang itu beklaim sendiri. Kamu bicara di dada kamu sendiri. Mana ada orang tahu? Kalau kamu itu duri Rasul. Tadi bicara kaidah nasab. Tidur kok itu. Kemudian mendatangkan Burko itu qat'iyud bilang. dilalah. Di Burko itu Mendatangkan bilang. qat'iyud dilalah sampean. Loh, lah kan Karena kok tidak itu dilalah itu kan dilalah. kutubun nasabin. Kutubun nasabin kalau misalnya surah Al-Istifadah, misalnya kan ada surut Isbatun Nasab itu kan ada berapa? 7 kalau nggak salah. Yang masuk ke nasab jauh itu cuma 3 nih. Ketambahan tes DNA itu, yakni Qiyafah, Al-Bashar, Qiyafatul Basar dan Qiyafah apa tuh? Lupa. Jadi yang bisa kita deteksi untuk nasab jauh itu yakni surah Al-Istifadah dan kutubun nasabin. Kalau memang ada catatannya, ya ini pasti ada orang yang mengkanternya. Tapi kan Ketika Mbak tidak Alawi ada ini catatannya, melalui apa yang mau jalur dikanter? melalui jalur syuhra wal istifadah. Surah Al-Istifadahnya coba hudus dia Hudus baru dari mana? Ketika kalau misalnya mengklaim Yang hudus yang baru yang ditolak itu apabila mukhalifun lil asli. Sedangkan yang baru itu tidak mukhalifun lil asli. Yang mukhalifun lil asli dalam abad keempat sampai abad ke-8 di mana? Kan nggak ada yang mukhalifun lil asli. mukhalifunnya asli. Lil asli itu jelas nggak ada catatannya. Begini loh surah Al-Istifadah. Mukhalifun lil asli itu bin nafi, artinya juga mengisbat dari abad keempat sampai abad ke-8, mengisbat bahwa anak dari Ahmad bin Isa cuma 3, tidak ada yang lain. Faktanya tidak seperti itu.
Mukhaliful asli itu berbeda dengan apa yang ditulis Asal. oleh kutubun nasabin. Berbeda dengan Kutub tidak ada asal. yang mencatat dari Ubaidillah ini. Berbeda dengan asal. Begitu. Iya, mana ada mencatat nasabnya Ba'alawi dari dulu. Iya, ketidakadaan itu bukan berarti mukhalifun lil asli. Tidak Loh, seperti itu tidak dalam ada. kaidah nasab. Lah Yang coba, mukhalifun kalau lil kamu asli, berarti nasab Ba'alawi kalau- kamu masukkan dari mana surah Kalau Al-Istifah? sebelumnya, kalau dari abad keempat sampai abad ke-8 itu ada yang mengisbat kalau Ahmad bin Isa itu cuma mempunyai anak 3, yang mengisbat tidak ada yang lain. Maka ketika abad 10 datangnya Ali Asyakron, pernyataan Ali Asyakron ini, maka itu namanya mukhalifun lil asli. Faktanya tidak, dari abad keempat ini tidak ada yang isbat. Lah memang orang itu dicantolkan pada abad ke-9 gimana sih? Iya, dicantolkan ke abad 9. Tapi Iya. dari abad keempat ini tidak diisbat kalau Ahmad bin Isa ini tidak punya anak 4 tapi mempunyai anak 3. Tidak ada kayak gitu, tapi menyebutkan kalau anak anak Ahmad bin Isa ini ada 3. Nah, ketika setelahnya datang bukan berarti mukhalifun lil asli, karena sebelumnya juga tidak diisbat. Lah iya, kalau masuk itu namanya surah wal istifadah. Nah, makanya di abad keempat sampai ke-8 Ubaidillah ini tidak syuhra wal istifadah. Nah, kalau tidak syuhra wal istifadah, kita juga tidak semena-mena untuk nasab Alawi ini diyakini sebagai nasab yang batal. Begini, Devin, Bang. nama-nama yang di abad 8, 7, 6, Begini, 5 Bang. itu siapa namanya itu, Pin? Begini, Bang, Yang surah abad wal ke- istifadah itu seharusnya dia itu terkenal di dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8. Faktanya para sejarah Al-Janadi tidak mencatatnya. Ya, gimana surah mau wal mencatat? istifadah. Gimana Bentar, mau Pin, mencatat? saya gantian. Tadi Nggih, saya sudah dengarkan. Nggih. Karena alasan saya di Burqatul Musiko itu bilangnya begini. Waqad fahimtu anna awalan mangkulan bitarihil janadi wa talhisil iwaji. Katanya saya baru sadar, katanya saya itu baru sadar, waqad fahimtu, saya baru paham bahwa di tarikh janadi, anak mangkulan bitarihil janadi, saya itu mengetahui dari tarikhnya al janadi wa talhisul iwaji. Kita talhis ilwaji itu katanya hilang, tinggal kita mengkorek men-tracking kitab Al-Janadi. Ternyata di Al-Janadi tidak ada yang namanya Ubed. Bagaimana kalau begitu faktanya? Siapa yang berbohong? Kitab dari Al-Janadi. Dari Burqatul Musiko menyatakan kalau gimana? Al-Janadi tidak ada. Saya Asakron cek dulu. bilang mengaku sebagai cucu Nabi. Asakron mengaku sebagai cucu Nabi. Pengakuannya itu perlu ditahqiq, perlu ditasbit, perlu diisbat, begitu ya. Ya, karena dia bukan seorang ahli nasab, ya kan. Di abad ke-9 contohnya saya nih Siapa? bilang Ali Asyakron bukan Asakron yang bilang ngaku, bukan ahli nasab, bukan ahli nasab. bukan ahli nasab. Astagfirullah. Ya, ya sudah. Astagfirullah. Mana ulama yang meyakini Asakron sebagai ulama nasab? Kamu sudah rancu, Pin, pemikirannya, Pin. Itu bukan kitab nasab, Arifin. Padahal ulama nasab itu saling mengkonfirmasi, Pin. Di Ibnu Hajar itu ada susunan para ahli nasab itu, ulama-ulama nasab itu, Pin. Al-Maqsud Nubdatun anhu huwa Aliyun bin Abi Sakran bin Abdurrahman As-Sakaf min as-sadatil alawin al-ashraf manhajuhu
Bar'un fi tadwini wa taswiki ansabis sadatil alawiyin wa alil baiti fi shibhil jazirah al-arabiyyah. Beliau juga terkenal di apa? Apa, Pin? Baca kitab apa kamu, Pin? Terkenal sebagai apa itu, Pin? Termasuk di dalam Ali As-Sakran ini mengirim fi ilmil ansab wa huwal alim wan nasab wal faqih. Beliau Ya, gelarnya. kitabnya siapa itu, Pin? Siapa yang beri gelar Kitabnya seperti itu? Siapa yang beri gelar seperti itu? Ya nggak siapa? tahu dari kitabnya. Kitab Yang siapa? mengkonfirmasi itu Iya nggak seharusnya tahu di ulama-ulama kitabnya Ali As-Sakran. nasab. Seperti Ibnu Hajar misalnya, seperti Ar-Razi itu, seperti banyak kamu Tobaku Nasab, coba dilihat, Pin, masuk nggak Asakron? Itu klaim pertama itu Asakron memang, Pin, sebagai duri Rasul itu. Tapi Maka kan tidak. jangkangnya di sana gitu loh. Tapi kan sesuai dari kaidah nasab kan tidak bertentangan. Loh, kok enggak bertentangan? Assalamualaikum Bagaimana? warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa kamu, Pin? Orang-orang yang sudah ulama nasab itu saling mengkonfirmasi. Kalau itu memang ulama nasab itu loh. Oh, itu loh ulama nasab. Oh, itu loh ahli awam ulama nasab. Seperti itu ulama itu tuh, Pin. Itu loh Tapi ada dukungan ini. Coba dari sampean siapa? sampean kitab dibuka di kitab apa namanya ini ya. Bentar. Gimana, Pin? Nggak ada yang berasumsi dari Mokipin itu sebagai Asakron sebagai ahli nasab, Pin. Kamu aja, Pin. Arifin, coba sampean pahami yang dimaksud mukhaliful asli itu apa. Coba dipahami dulu sana. Ya itu, Pin, itu aja, Pin. Pin. Jangan dibahas, kemana-mana Pin. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, berkah selamat semua. Monggo Kang Goib lanjut Ya, rumiyin. lanjut. Itu Ya aja, kan, Pin, pada dibahas, Pin. abad keempat, ya kan, kita telisik dulu ya. Ahmad bin Isa itu mempunyai apa namanya Sayyid Isa, ya kan? Karena kan bin Isa, Sayyid Isa julukannya An-Nakib. An-Nakib itu berarti pencatat nasab, mempunyai nakobah, ya kan? Nah, kenapa dalam Ahmad bin Isa kok Ubaidillah ketinggalan, gak dicatat? Yo karena cangkokan itu, Pak. Artinya, ya kan, ketika abad ke-9, 10 itu tertulis, berarti itu sudah menyalahi catatan Ahmad bin Isa, Sayyid Isa sendiri. Mana catatan Ahmad bin Isa? Duh. Kan di situ Di mana ada dijelaskan. catatan? Nggak ada catatan Ahmad bin Isa kok. Imam Ahmad bin Isa nggak ada catatannya. Lah iya, Yang ada itu diambil yang abad keempat itu diambil dari kitab Syajaratul Mubarakah yang mana disandarkan kepada Fakhruddin Ar-Razi dan itu keluar setelah wafatnya 200 tahun setelah wafatnya Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan murid kesayangan Fakhruddin Ar-Razi Al-Mawarzi, beliau tidak pernah merujuk ke Syajaratul Mubarakah. ini Pin ya. Ini ya. Sayyid Isa itu anakib apa tidak? Sayyid Isa, Dulu kan Sayyid Isa itu anakib atau bukan? Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lah iya, Isanya itu anakib atau tidak? Sudah baca nggak? Nakib. Nah, nakib berarti apa artinya? Wis ya. Jadi pada abad-abad yang pada saat itu Bentar. banyak ulama nasab itu sudah mengetahui tentang bahwasannya Isa itu anakib dan dia sudah mendengar. Akhirnya banyak ditulis
Ada abad keempat, kelima. Nah, An-Nakib itu kepala, ya kepala. An-Nakib itu adalah ahli nasab, Cak. Dulu kan An-Nakib, Kof, apa kaf? Kof, An-Nakib. Nakibun. Iya, Ya ini. ahli nasab. Jadi banyak mendengar, bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi juga mendengar. Imam juga Rabi Asy-Syarif Az-Zarqani juga mendengar, tidak mengatakan Sayyid Ahmad itu mempunyai anak namanya Abdullah yang digelari Ubaidillah. Tidak mendengar tapi tidak menafikan juga. Duh, bagaimana mau menafikan memang tidak ada. Kalau tidak surah wal istifadah, artinya kalau tidak terkenal bukan berarti orangnya tidak ada. Bang, ya. Kaidahnya belajar masih ilmu nasab seperti itu nggak? terus Ripin itu. Ya kan? Jadi antara metode Kaidah surah memaksa. istifadah dengan metode-metode lain itu harus ada kesejajaran, tidak ada tolak belakang. Karena Kalau surah wal istifadahnya sudah gagal dari mana bisa surah wal menetapkan istifadahnya gagal adanya? dari mana? Gagal dari mana surah wal istifadah? Dari abad ke-9 di mana yang gagal? 4, 5, 6 menyebutkan enggak? Kalau 4, 5 dan 6 emang tidak surah wal istifadah, kenapa membawa surah wal istifadah? Kan emang Ubaidillah tidak surah wal istifadah. Tapi kalau tidak surah wal istifadah bukan berarti batal. Terus sampai memakai metode apa? Memakai surah wal istifadah. Duh, Surah wal istifadah itu tidak batal kalau tidak menyalahi pada hukum asal. Sedangkan dari abad ke-4 sampai abad ke-8 tidak ada yang mengisbat kalau anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, tidak ada tambahan yang lain, tidak diisbat seperti itu, cuma disebutkan Ahmad bin Isa punya anak 3. Itu kan yang surah wal istifadah. Sudah ya? Sudah. Yang surah Jelas ya? Berarti sampai karena tidak tertulisnya di pada masa lampau dan tidak keterkenalannya, berarti sampean mengatakan bahwa dalam kitab Muqibun di Jamil Ajyal dan juga karang Imam Syafi'i tulus zaman, berarti itu salah ya? maksudnya hubungannya di mana? Duh, az-ziyadatu ya surah wal istifadah itu adalah keterkenalan kesayitannya dari generasi ke generasi ya, atau sepanjang masa. Dan Jadi tidak ada bukan yang hanya ya, dan tidak ada yang mu'arid, tidak ada yang mu'arid. tidak muarodoh, tidak. Nah, terus ketika abad ke-4 ke-5 ketidakadanya Ubaidillah, bagaimana dikatakan di situ tulus zaman? Nah, kan emang tidak surah wal istifadah abad ke-4. Berarti kan tidak tulus zaman, Cak. Berarti kalau Tidak surah wal istifadah, artinya di situ ya memang tidak ditemukan waktu itu. Gimana mau di surah wal istifadah kalau orangnya nggak ada? Kalau orangnya tidak ditemukan? terus caranya sampai menemukan ya apa? Surah istifadahnya ketika dari itu menyambungkan. dari abad Coba, saya tanya. ke-9 sampai ke sekarang, makanya ada dengan menanyakan kepada leluhur dan ulama-ulama nasab yang ada di Yaman. Nah, Siapa namanya siapa? dari Ali Syakron. Oh, tak tunjuk kitabnya ya. Oke ya. Dari leluhurnya. Tunggu dulu baca nanti ya. Dari Ali Syakron. Tapi gini loh Kang Goib. Nah, Yang namanya itu kan sudah simpel loh tandanya itu. karidar Ya, surah wal istifadah. Sudah. Kalau seperti itu. bicara keturunan Nah, itu dalam waktu itu DNA. ini siapa sih? Kalau Dalam waktu- bicara ini nubuah siapa sih? nabi itu perbuatan. Ini Udah, siapa? ini besarkan dulu biar dibaca. Besarkan dulu Wiro. Host, besari host.
Nah, termasuklah ini kan, termasuk dari Ali Asyakron ini menukil mankulan Terus? min tarihil al-Janadi wa talhisis. Oke. Lame tahu Janadi. Ya, Udah baca nggak? belum. Udah ya, saya jelaskan ya. Janadi tidak menyebutkan Ubaidillah, hanya menyebutkan Di mana? Abdullah. Di mana dan datanya? manuskripnya. Loh. Makanya saya jelaskan. Ya, data Dulu, Janadi yang menyebutkan ya kan? Abdul di mana? Ya, nanti saya tunjukkan manuskripnya. Manuskripnya Maka Ibnu Hasan. Di situ hanya menyebutkan Abdullah mempunyai anak jadid. Jadid, ya, Abdullah tidak pernah mempunyai anak alwi. Bagaimana Ubaidillah padahal keturunan dari mempunyai anak alwi. Abdullah mempunyai anak alwi. Sedangkan di sana manuskripnya tidak ada. Itu Al-Janadi kan menyebutkan kayak gitu. Lah iya, Abdullah mempunyai anak jadid. Sedangkan Mbak Alwi dari Alwi. Terus, bisa nggak dikatakan itu adalah tersambung? Bisa? Bisa toh Kang, bisa dari Hongkong apa? Lah, di mana data Al-Janadi menyebutkan kayak gitu? Coba sebut ambil kitabnya dari Al-Janadi itu. Kalau tidak ditampakkan, artinya asumsi sampean yang saya ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Anjas. Ya. Jadi gini loh Kang, sebenarnya ya kalau bicara Habibullah itu kan jelas itu kekasih Allah, gelarnya Rasulullah. Jadi jangan diaku-aku. Assalamualaikum. Kalau Habib celeng itu kekasih celeng buat binatang, begitu Kang. Makanya sampai Jadi kan sudah jelas itu. Enggak, gini loh. Saya mau tanya, Arifin ini pernah belajar kaidah ilmu nasab apa belum? Pernah, sedikit-sedikit pernah. Oke. Coba artikan ya la yuhtajju bi kasratil masadir ya hatta tungkilu min aslil. Tidak membutuhkan sumber-sumber yang banyak. Toh pada akhirnya mengambil sumber yang satu yaitu burqatul musiqah. Nah, yang Anda pakai data itu sumbernya dari mana? Data apa? Loh, Anda memperkuat bahwa Ba'lawi ini nasabnya data Burqatul Musiqah. Dengarkan dulu. Ya. Burqatul Musiqah kan sudah ada tadi Al-Janadi. Menggulan Al-Janadi. Burqatul Musiqah itu karangan Syekh Ali Asyakron, ya kan? Iya. Di sini adalah manuskripnya. Nah, manuskrip yang ada di Janadi. Nah, ini Samin baca. Di sini mempunyai anak siapa? Coba Al-Faqih Ali Aba Alwi, ya kan? Di sini kan dijelaskan, ya kan? Bahwasannya manuskrip di sini menjelaskan Ali Aba Alwi awalun jadduhum ala Ali Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Mana alwinya? Enggak ada. Abdullah ada kan? Abdullah ada. Ada Abdullah kan? Kan Ya, itu terus bahasannya Abdullah tadi. Abdullah bin alwinya Ahmad bin mana? Isa. Yang enggak ada, Fi. Alwinya mana? Abdullah bin Isa. Alwinya Abdullah ada. ada. Pembahasannya tadi di Alwinya alwinya mana? Enggak ada. Dia itu hanya mempunyai anak yang namanya Jadid, Namanya Jadid. tidak punya anak alwi. Pembahasannya di Abdullah Abdullah kan orang yang lain dibatalkan. yang Yang diklaim. dibatalkan tadi Abdullah kan? Makanya Mas Dijan, Ubed. di sini itu nggak ada Ubaidillah, yang ada Abdullah mempunyai anak Jadid. Kitab apa itu? Kitab Udah apa satu itu? aja. Kitab Alwi apa nggak itu? ada. Kitab apa? Saya baca. Dalam Manuskrip- As-Suluk fi manuskrip Tabaqat Al-Janadi. Ulama wal Muluk karya Bahauddin Al-Janadi. Coba Ya. dibaca. Tar. Ya baca.
Baca. Kalau ada Ubed. Saya tekankan ya, Arifin ya, saya tekankan itu yang disebutkan oleh Goib adalah Abdullah bin Jadid ya. Ya. Jadi tidak ada nama Alwi. Dan Jadid tidak bin ada Abdullah. Hah? Jadid bin Jadid Abdullah. bin Abdullah. Jadid bin Abdullah. Oke, Saya baca. sebentar dulu. Abdul Hasan. Jangan dipotong Abdul dulu. Hasan. Iya, iya, silakan. Jangan dipotong. Itu Jadid bin Abdullah. Tidak ada nama Ubaidillah atau tidak ada nama Alwi. Kalau dalam kitab Burqatul Musiko ini diklaim Abdullah itu ditasgir menjadi Ubaidillah. Nah, datanya Ya. dari mana? Satu. Oke. Kalau Anda mau melawan dengan diskusi ilmiah, hancur Anda ini. Silakan. Nah, oke. Itu baru satu kejanggalan itu. Oke. Ya. Dalam silsilah Abul Jadid ke Ahmad bin Isa ini ya, Abul Hasan saya sebutkan Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Ja'far As-Shadiq. Oke. Nah, Artinya terus. di sini Abdullah disebutkan tapi Alawi tidak disebutkan. Nah, Ya. tapi Al-Janadi ini juga mengkaitkan hubungan kedekatan antara keluarga Abu Jadid dengan keluarga Abu Alawi ini. Dalam kutipannya, wa Mana min itu? baiti Mana Abi itu? Alawi qad taqaddama lahum ba'du dzikri ma'a dzikri Abi Jadid ma'a waridin ta'izza wa hum baitu salahin tariqun wa nasabun. Coba lihat di di karangan karangan siapa namanya? Lupa tadi, Bahauddin Al-Janadi. Coba lihat. Mana, Pak? Lambo kamu itu ngarang sendiri apa? Lihat Itu kitabnya. Ini saya baca. penambahannya, Wa min Bang. baiti Di situ Abi itu. Alawi qad taqaddama lahum ba'du dzikri ma'a dzikri Abi Jadid ma'a waridin ta'izza wa hum baitu salahi tariqun wa nasabun. Bang Arifin ya. Dan Itu artinya wa min penambahannya. baiti Abi Alawi, dan dari rumah Abi Alawi kota Qaddamah telah lewat lahum ba'du Abi dzikri, Alawi ini penyebutan siapa, Bang? sebagian mereka ma'a dzikri Abi Jadid bersamaan dengan penyebutan Abu Jadid ma'a waridin beserta orang-orang yang mendatangi ta'iz, dan mereka adalah keluarga yang baik serta terikat maupun nasab. Anda tadi Iya, Abu Alawi ini siapa? Dulu kan bagi Abu Alawi ini siapa? Ya ini yang tidak disebutkan ini. Nah ya ibu, kau yang tidak disebutkan itu hubungan Ibnu Hasan. maksudnya Al-Janadi yang mengkaitkan Ini lo hubungan lihat kedekatan tentang antara sampai baca manuskripnya dulu. Ali Abu Alwi awalu ajdadihim. Itu adalah awal daripada mbah-mbahnya. Siapa? Iya. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Jadi awal. bukan Alwi, bukan Alwi. Alwi yang dari Baklawi itu. Sama Ini yang gimana kamu ini nggak memahami kitab apa pekosis kamu Alwi ini? sama Alawi. Astagfirullahaladzim, yang gobloknya ini. Sudah saya tadi wa min baiti Abi Alawi kota qaddama lahum. Coba lihat baca. Coba lihat jangan Iya, cuma iya, lupa Pak. manuskripnya di mana? Kota Masa Qaddama cuma segitu manuskripnya? Awal, Kamu ini kan baca dari awal mana bang, itu? kota Kodama itu awal bang, awal julukan daripada leluhur ya Ali bin Bukan. Muhammad Kota bin qaddama lahum Ahmad. ba'du dzikrin ma'a dzikri Abi Jadid ini bukan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Makanya julukannya itu bang Aba Alawi bang, karena itu mempunyai anak Ali bin Muhammad bin Sebentar, Boib. Jadid. Biar- Astagfirullahaladzim, nggak Oke, apa-apa. biar saya pahami ya dengan sama Arifin ini yang pekok ini. Apa bedanya Ba'alawi dengan Ba'alwi? Nggak ada beda, cuma beda Oh, huruf. goblok. Abi Alawi sama Al-Alwi sama. Aduh ya Dalam Allah, bahasa ya Arab kayak gitu, Abdullah Ubaidillah. Abdullah bin Abbas pernah dipanggil Ubaidillah bin Abbas, pernah sebagai ya julukan. bang ya. Setiap ada kata-kata itu penamaan, ya kan, baik itu adalah gelar atau penanu, itu ada sejarahnya bang. Bukan hanya mengatakan bitasgir, tapi di situ terkonfirmasi dengan adanya manuskrip yang ada.
Nah, di sini manuskripnya tidak menyebutkan Ubaidillah. Sampean minta manuskrip. Sampean minta manuskrip. Loh, ini loh, sampean kan di sini kan jelas. Ali As-Sakro di situ kan awalan mangkulan. Tapi wa min baiti Abi Alawi kota Malahum yang dikaitkan oleh Al-Junadi gak dibaca sama sampean. Duh, Kamu baca di ya sampai mana coba, itu? Wa min Astagfirullah. Artinya di situ itu awal-awal leluhurnya terdahulu itu namanya adalah Abi Alawi. Julukannya Bang. Ini loh Ali Abi Alawi awalu ajdadihim. Berarti bukan Ba'alawi, bukan? Bukan. Nah, oke. Abi Alawi dan Ba'alawi. Bahasanya sama kalau dalam konteks Arab. Aduh ya Allah, belajar lagi Bang. Bin. Saya belajar konteks Arab sama. Palsu itu kan jam mirip-mirip Ba'alawi sama. Bin. sama Habib. Sampian dari lafaz wa min baiti Abi Alawi kota qaddama lahum ba'du dzikrin ini enggak dibaca tadi dari kedekatan hubungan antara menyebutkan terdahulu Abu Alawi dan Al-Jadid ini enggak dibaca tadi, cuma separuh-paruh. Dikira saya orangnya bisa ditipu. Duh, sampean baca coba lagi apa ya? Coba baca lagi sampean ayo. Ini coba. Sampean baca lagi. Wa min baiti Abi Alawi qad taqaddama lahum ba'du dzikrin ma'a dzikri Abi Jadid ma'a waridin ta'izza wa hum baitu salahin tariqun wa nasabun. Udah. Lah iya Bang, di situ kan jelas bahwasannya dari penyebutan yang terdahulu adalah Abi Alawi beserta mengikutkan Jadid. Artinya di sini sesuai dengan adanya manuskrip, Abi Alawi itu adalah Ali. Bukan yang disebutkan Abi Alawi ini. Jadi beda Abi Alawi sama Ba Alawi ini. Duh, beda Bang. Aba Alawi kalau di sini itu Abi Alawi atau Aba Alawi. Gitu loh. Karena di sini dijelaskan bahwasanya pertama kali mbahnya berarti kan terdahulu. Disebutkan bersama dengan kata-kata Jadid ini. Ya kan? Di sini kan Ali bin Muhammad bin Jadid bin Muhammad bin Jadid kan? Bin Abdullah. Alinya mana? Dari yang saya sebutkan tadi, wa min baiti Abi Alawi. Astagfirullah, dibola-balik terus. Kalau kita bahas nahu, kita bahas nahunya ya. Kita mau bahas nahu, mau bahas apa? Wa min humul faqih. Arifin, sebentar. Wa min humul faqih. Marah dulu. Wa min hum al faqih Ali Aba Alawi. Ali ini kan kedudukannya sebagai Anda tidak mau menerima kebenaran. Anda tidak menerima kebenaran. Bentar dulu, saya lihat dulu kesamaan antara Ali dan Ba'alawi ini. Kebenaran. Wa min humul faqih. Wa min humul faqih. Ali ini kan menjadi badal dari al-faqih. Artinya Aba Alawi ini, Aba ini kan merupakan asmaul khamsah. Rofaknya dengan nasabnya dengan alif. Al-Faqih Ali Aba Alawi, berarti sebutannya Aba Alawi. Sedangkan redaksi yang disebutkan kedekatan oleh Al-Janadi, nah, wa min baiti Abi Alawi. Abi itu Aba Asmaul Khamsah Abun, ketika jar dan dimudhafkan itu menggunakan abi. Jadi ketika menyebutkan min huwa qara'tu Sampai kau usah bahas nahu Bang, itu semua tahu. Ini penyebutan, artinya kalau ada orang di Arab menyebutkan Abu Lahab, ada menyebutkan Abu Lahab, bahkan disebutkan tabat yada Abi Lahab. Itu kan? Gini lah loh. Ya, sudah ya. Oke, lanjut. Udah kalau udah. Berarti di situ Abi Alawi bukan Alwi ya? Di situ alwinya, Abi Alawi ini adalah alwinya, keturunannya. Mana alwinya disebut? Mana kalau memang itu keturunannya Bang? Ini yang disebutkan ya. Al-Janadi itu kan mengkaitkan hubungan sampai dibaca. Manuskripnya kan separuh. Wa min baiti Abi Alawi kota qaddama lahum ba'du dzikrin. Ini sampai baca, ya kan? Di sini kan ya. Sampai baca ya di sini ya. Bahwa lagi karena ida istahadu wa qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini kan masalah ya. Fala. Ditaraddadu hatta kan gitu kan? Ya.
Terus di sini Yuraddu alaihi. dijelaskan, nah, ini apa ini ya? Ya. Yuraddu alaihi Wa Mustafa waladahu. sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mustafa lil Mustafa wa waladahu Muhammad, ya kan? Anaknya wa Abdullah. Wa nisbatuhu, nisbatnya Abdullah ini ala Ali Abi Alawi, Ali Abi Alwi. Betul nggak? Alwi itu dibaca, Alwi itu sama sampean kan dibedakan dengan Alawi yang tadi saya sebutkan gitu. Lah iya bang, Kan gitu gak ada harkatnya, gak ada harkatnya Alawi dan Ali. Alawi kan gak ada harkatnya. Bang. Gimana itu? Nah, makanya wanis batu, sampai pahami dulu konteksnya lafadznya nih. Wanis batu, sedangkan kenisbatan, ya kan? Sambungannya Ali Abi Alawi, ya, awali ajdadihim. Itu awalnya adalah merupakan leluhurnya. Siapa dia? Kan gitu. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah. Ajdadihim, awalu ajdadihim masuk ke mana? Apanya? Awalu ajdadihim masuk ke mana himnya ini? Ke Alawi. Iya ke Alawi, dia Abi Alawi ini bang. Duh. Di mana Awalnya bentuk jamaknya? Bentuk jamaknya Ali Al-Alawi ini di mana bentuk jamaknya? Kenapa menggunakan him? Apanya? Kenapa menggunakan? Kenapa tidak menggunakan? Kenapa kau pakai Ini kan astagfirullahaladzim. Pak. Ini ajdadihim ini kan jamak. Kembalinya ke Kembalinya Astagfirullah. di sini ini dikembalikan kepada Alawi. Tadi Alawi sama sampean. Aduh, diam dulu sampai diam Ya, dulu. Konteks Ya. daripada Abi Alawi ini adalah bentuk daripada Bani. Bani itu keseluruhan daripada keturunan Alawi. Tadi Ali Paham nggak? Alawi. Lah iya bang, Ali Abi Alawi awalu ajdadihim. Mbah-mbahnya ini loh. Mbah-mbahnya Ali Abi Alawi ini loh. Kan Bentuk komunitas jamaknya Bani di mana kan? ini? Itu bentuk jamaknya di mana? Astagfirullahaladzim. Kan Dari ini sebelum kan awalu Bani bang. ajdadihim bentuk jamaknya di mana? Ali itu. Ali ini kan jamak bang, keluarga bang. Ali di mana? Ali bukan Ali. Ini loh Ali Abi Alawi. Keluarga. Yang jamak Alun. bentuk keluarga itu alun, alun bukan alun. Wa ala iya, alihi. Bang. Kan dalam sholawat wa ala alihi bukan wa ala alihi. Sudah. Terus sampai ini kembalinya kemana? Himnya ini kembalinya kemana? Saya tanya. Kenapa? Himnya kembalinya kemana? Nggak jelas saya baca soalnya manuskripnya. Wah, kamu itu akan Makanya saya teliti. Ali bang, Kamu Alun ini kan ketawa tadi, bentuknya, goblok. ya Bentar kan dulu. keluarga. Alun ini kan keluarga, bukan satu. Muhammad Bukan Alawi dua. alladzi kana idza istahadah wa qala Ya, sebenarnya Arifin ini sudah tahu kawan bahwa dia sudah nggak bisa menjawab daripada apa yang dipaparkan malam ini. di mana Karena saya nggak bisa jawab ya. Dia itu sebentar, jangan dipotong karena dia itu narasinya blunder. Dia bilang bahwa di situ nasabnya Mbak Alawi ini kan ada alwinya. Sedangkan di manuskrip tidak ada alwi. Dia blunder sendiri gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kok bisa Arifin ini lebih mengetahui daripada keluarga habaib? Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, begitu viralnya berita ini sehingga kita terfokus ya, dan tanggapan Anda nanti saya nantikan di kolom komentar tentang video ini. Diskusi juga sangat diperlukan ketika menanggapi sebuah video seperti ini. Dan tentunya sahabat pelita ya, kita harus mengedepankan pemikiran yang waras. Jangan kita terikut menggunakan ego, karena ketika kita berdiskusi menggunakan ego, yang terjadi hanyalah kerancuan. Sebab yang namanya pro kontra dalam video ini tentunya sangat sekali ada ya, karena dari pihak si A, si B, dan lain sebagainya itu pastinya akan menyangkal dan memberikan alibi-alibi yang mungkin bertentangan dengan pemikiran Anda. Jadi kita diskusikan nantinya dengan menggunakan akal pikiran yang waras ya, biar apa ya, artinya ya biar tidak konslet.
Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu jumpa kita, dan apabila video barusan itu berkenan dan mungkin video barusan itu sangat perlu untuk dibagikan, jangan lupa di-like dan share sebanyak-banyaknya ke akun media sosial Anda. Dan apabila video ini bermanfaat, sekali lagi saya tunggu Anda di kolom diskusi. Terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.